kelebihannya adalah Adkar ini dia lebih fokus kepada bagaimana individu akan menjalani perubahan-perubahan tersebut. Jadi itulah siklusnya lah, dari mulai membangun kesadaran, membangun keinginan, kemudian mengumpulkan knowledge, kemudian implementasi actionnya, dan terakhir kita reinforcement, memperkuat lagi. Kalau memang bagus, jadi kalau banyak yang kita lihat ya Pak, perusahaan maupun organisasi di sekitar public sektor, jadi nggak cuma private sektor ya Pak, jadi public sektor pun juga butuh perubahan. Nah ini mereka punya unit-unit khusus yang mengelola transformasi, salah satunya adalah CTO, ini yang digaungkan di Kementerian Keuangan, atau yang dimiliki manajemen transformasi yang dimiliki Kementerian Keuangan, yaitu Central Transformation Office. Nah, di DJP sendiri pun juga punya Direktorat Transformasi, yaitu TPB dan Kitsda, yang di dalamnya ada Subdirektorat Manajemen Transformasi. Nah, sebagai yang pernah berkecimpung di dalamnya nih Pak, jadi boleh nggak Pak share sedikit terkait MT di DJP? Oke. Terima kasih Okta. Jadi memang organisasi publik seperti Kementerian Keuangan saat ini ya, tadi seperti Okta bilang, sangat mendukung adanya perubahan. Hal itu diwujudkan dengan kita sampai perlu membentuk struktur khusus, tadi CTO tadi ya, Central Transformation Office, dan di DJP sendiri ada namanya KISDA ya, Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, dan juga transformasi proses bisnis. Dua ada tiga, satu lagi ada tentang telekomunikasi TTKI, tapi sudah dilebur. Jadi ada dua sekarang. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang ternyata untuk mengurus change atau perubahan ini, Okta, kita harus berusaha fokus, artinya tidak dicampuri dengan tugas rutin. Makanya mereka hanya, teman-teman di transformasi ini hanya mengurus tentang perubahan saja. Apa yang ingin dicapai sesuai dengan visi misi Kementerian Keuangan maupun DJP. Nah, hal seperti itulah yang dikoordinir. Kalau di DJP ada namanya Subdit Manajemen Transformasi. Nah, di situ biasanya kita menerjemahkan visi dan misi dari pimpinan, dari Direktur Jenderal maupun dari Menteri Keuangan ke dalam bentuk proyek-proyek perubahan, Okta. Nah, di sana biasanya kita menugaskan ada namanya project manager. Nah, khusus tuh Okta, gimana cara merencanakan perubahan itu dari awal, proyek proposal istilahnya. Kemudian ada proyek seleksi proyeknya seperti apa. Kemudian ada sampai dengan pengembangan, development, kemudian sampai dengan uji coba, kemudian sampai dengan implementasi, kemudian ada namanya review ya. Setelah itu ada monitoring evaluasi di sana. Jadi khusus Okta, yang membedakan adalah dia tidak tugas rutin seperti Kementerian Keuangan umumnya di CTO atau memungut pajak khususnya di DJP. Jadi dia hanya untuk mengurus perubahan saja. Jadi, dan ini banyak sekali sebenarnya ditiru juga di beberapa unit lain. Kalau di swasta sudah biasa lah kalau ada unit. Nah, makanya teman-teman saya pikir perlu sekali ya ilmu change management ini supaya kita juga bisa memahami bahwa perubahan itu hal yang biasa dan mungkin bukan hal biasa lagi, tapi hal yang dibutuhkan organisasi gitu loh saat ini. Udah menjadi needs bagi organisasi untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, untuk berubah yang lebih baik itulah perlu ilmu-ilmu tadi bagaimana mengelola perubahan tadi. Kira-kira seperti itu Kak singkatnya. Boleh cerita lagi nggak Pak? Jadi kalau di DJP tadi kan ada manajemen transformasi, subdirektorat manajemen transformasi. Nah, strategi apa sih Pak yang dipakai buat MT di DJP ini, dari kebijakan-kebijakan yang dari tadi menerjemahkan dari atasan, kemudian kebijakan-kebijakan di tingkat organisasi sampai menginternalisasi ke per individu-individu di lower management, bagaimana Pak agar kita sama-sama mau melakukan perubahan itu. Oke. Nah, kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, seringkali seperti saya sebutkan tadi, kelemahan yang ada adalah menerjemahkan apa yang diinginkan perubahan itu ke dalam perilaku dari pegawai atau dari keseharian pegawai tadi yang biasanya
comfort zone, harus berubah cara kerjanya. Nah inilah kita perlu namanya tadi memberikan knowledge, memberikan pemahaman yang cukup. Caranya bagaimana? Nah kita biasanya menggunakan namanya agent of change. Agent of change ini orang-orang yang memang kita berikan pemahaman mengenai transformasi atau proyek perubahan yang kita jalankan seperti apa, detailnya seperti apa, bagaimana pelaksanaannya, manfaatnya seperti apa, dan itu banyak Okta. Artinya nanti mereka akan sebenarnya mereka bertugas sehari-hari di lapangan misalkan di daerah-daerah, tapi kita rekrut sebagai agent of change. Nah mereka yang akan turut istilahnya menyuarakan lah atau memberikan pengertian, memberikan pemahaman kepada teman-teman seluruhnya. Jadi ada beberapa orang yang khusus memang untuk memberikan pencerahan seperti itu. Dan itu kita juga bekerja sama dari transformasi biasanya bekerja sama dengan Direktorat Humas ya. Humas di sana kita juga menerbitkan buletin-buletin mengenai reform, kemudian setiap progres kita berikan infonya melalui WA, melalui email ke masing-masing pegawai bahwa kita akan menuju ke sini, atau proses perubahan contohnya e-filing dulu sudah sampai seperti ini, kemudian ada sekarang yang terakhir e-book dipotong tuh misalkan baru implementasikan, itu prosesnya panjang tuh Okta. Dan itu proyek tuh Okta, artinya itu mungkin di awal kalau nggak salah saya ingat itu 2013-2014, artinya hampir 6 tahun sebenarnya itu prosesnya. Dan itu baru diimplementasikan 2020. Jadi, tapi orang-orang sudah bisa cukup lama dan orang-orang lama dan orang-orang sudah mulai terbiasa dan wajib pajak juga mulai terbiasa. Artinya memang perubahan ini tidak bisa signifikan instan betul. Kecuali kalau kita ingin berubah sendiri bisa, tapi kalau organisasi butuh waktu. Pak, agent of change ini posisinya dia lower management, middle atau top nih Pak? Orang-orang macam-macam tadi. Macam-macam. Ada yang di level middle karena dia harus ngomong dengan yang middle. Kemudian di luar juga ada. Di level pegawai pun ada teman-teman yang biasa sharing gitu. Yang biasanya memang diberikan pemahaman yang cukup gitu loh mengenai manfaat dan apa-apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi perubahan. Betul, tapi kan Pak, sebetulnya nih Pak, orang-orang kayak saya nih Pak di bagian di lower management yang posisinya kan have no power, tapi kita mungkin punya inisiatif-inisiatif terkait perubahan. Nah, gimana sih Pak caranya biar kita tuh have courage gitu buat menyampaikan inisiatif-inisiatif tersebut? Ini pertanyaan bagus nih Okta. Jadi memang ya perubahan itu idealnya memang dari atas ya, top down lah artinya. Tapi seringkali juga bahkan beberapa perusahaan justru dari pegawai ya timbul ide-ide brilian gitu. Kalau saran saya Okta, buat yang teman-teman mungkin saat ini punya ide untuk perubahan tapi belum bisa tersampaikan, saya sarankan kumpulkan dulu knowledge tadi. Kumpulkan dulu bagaimana cara perubahan itu bisa dilaksanakan, kemudian manfaat apa yang kira-kira bisa dicapai, kira-kira cost and benefit lah Okta apabila perubahan itu dilakukan secara simpel ya, cost benefit. Kira-kira manfaat apa, kemudian kira-kira cost-nya seperti apa nih, pengorbanan apa yang kita harus lakukan. Kemudian itu ditulis lah, kira-kira dikumpulkan, kemudian plus 5W1H lah ya, who, when, where, kapannya, why, kemudian how kita melakukannya, dicatat aja. Nah itu nanti disampaikan saja Okta ke pimpinannya pada saat yang tepat gitu. Saya juga pernah punya pengalaman seperti itu, jadi biasanya kita gali dulu, saya gali dulu informasinya seperti apa. Pada saat yang tepat, saya sampaikan ide tersebut kepada pimpinan, dan pimpinan responnya baik. Sepanjang kita sudah lengkap datanya Okta. Kalau hanya ide blank, nah itu kadang-kadang suka akan segera dismiss lah, tidak disetujui lah karena reasonnya kurang kuat gitu. Tapi kalau kita punya knowledge yang cukup, background kita cukup, argumen kita yang cukup, maka
ini bagus loh Pak untuk perubahan, Hmm. itu akan lebih mudah untuk dicapai. Nah tapi saran saya, ini kadang-kadang nggak ideal ya, kadang-kadang pimpinan juga ada juga nggak mau ya, berubah ya Pak ya. Ya, karakter Knowledge pimpinan banyak ya Pak. macam-macam, saya nggak mungkiri lah ya. Nah, kalau saya sarankan kalau teman-teman mentok misalkan tidak dapat disampaikan secara internal, mungkin teman-teman bisa tadi yang nulis tadi tuh ditulis sebagai dipublish gitu ya Pak? Ya, menjadi opini pribadi, bisa ke majalah, misalkan majalah perusahaan atau bahkan ke opini yang lebih luas lagi, misalkan terkait dengan perbaikan kinerja perusahaan seperti apa. Dengan menulis itu maka orang akan lebih banyak terbuka untuk menerima ide tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke Pak, kita masuk ke pertanyaan terakhir sekaligus closing statement nih Pak dari Bapak. Sebenarnya apa sih Pak kunci sukses dalam melakukan perubahan? Waduh, kunci sukses ya Pak ya. Sukses, Pak. Oke, jadi mungkin buat teman-teman semua, kita kan hari ini sudah belajar tentang ADKAR ya. Ada 5 tadi kan, awareness, desire, knowledge, kemudian action, dan reinforcement. Nah mungkin kalau boleh saya milih 2 hal yang terpenting yang menentukan keberhasilan sebuah perubahan, mungkin yang pertama adalah knowledge. Jadi knowledge is power ya, jangan main-main dengan knowledge. Artinya dengan knowledge yang teman-teman miliki, maka teman-teman akan lebih mudah untuk melakukan perubahan dan mencapai hasil yang diinginkan karena tahu tadi mengenai hambatan maupun resiko yang akan dihadapi, sehingga reform akan lebih berjalan dengan baik. Nah, yang kedua adalah kunci suksesnya tentu saja action. Nah, action ini implementasi yang sangat-sangat menentukan. Dari knowledge yang kita punya tadi, kita harus mewujudkannya dalam suatu action. Nah, singkatnya nih, Tak, kalau kita punya knowledge, tapi kita tidak action, itu namanya dreamer, Tak. Itu hanya mimpi aja. Kita punya knowledge, tapi tidak melakukan apa-apa. Nah, tapi kalau kita dengan knowledge, kita melakukan action, nah kita akan jadi champion, Pak. Jadi reform champion istilahnya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua bisa jadi reform champion, memiliki knowledge yang cukup, kemudian bisa melakukan perubahan. Sekecil apapun, lakukanlah perubahan. Karena perubahan untuk lebih baik akan bermanfaat buat semuanya. Mungkin itu, Pak. Be a reform champion ya, Pak. Be a reform champion lah. Oke Pak, terima kasih banyak Pak buat sharingnya hari ini, buat ilmu-ilmunya yang sangat-sangat bermanfaat. Semoga kita kapan-kapan bisa ya Pak kita undang Bapak lagi buat sharing lagi terkait hal. Apa kita bikin serial aja, Tak ya? Ide bagus Pak. Kita bikin sequel atau trilogi atau apa lah Pak. Sama-sama Pak. Pak. Makasih banyak Pak waktunya. Ya. Sama-sama ya. Sehat selalu ya Pak. Sama-sama Okta. Sukses ya Okta ya kuliahnya. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih.